Selamat datang di channel Casetroom. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang PLC Mitsubishi FX3G, yaitu sebuah rangkaian di mana satu tombol digunakan untuk dua fungsi. Nah, di sini tombol itu akan saya gunakan sebagai start dan stop pada sebuah kontaktor. Jadi ketika tombol itu ditekan pertama start, dia akan menghidupkan sebuah kontaktor, kemudian ketika tombol itu ditekan lagi, dia akan mematikan sebuah kontaktor. Nah, untuk wiring diagramnya sendiri seperti ini ya, sudah saya buatkan. Di sini saya menggunakan satu input, yaitu push bottom start yang saya konekkan menggunakan kontak NO, masuk ke X1, dan untuk outputnya sendiri saya menggunakan satu buah kontaktor yang saya ambil dari kontak Y0. Nah, seperti ini. Langsung saja saya buatkan untuk wiring diagramnya menggunakan GXWorks 2. Pertama akan saya konekkan dulu dari laptop ke PLC-nya. Di sini saya klik online, read from PLC. Nah, sini bisa dipilih tipe PLC-nya, saya menggunakan FX CPU. Klik OK. Nah, untuk muncul tampilan seperti ini kita perlu men-setting cara apa yang akan kita gunakan untuk mengkonekkan dari PC ke dalam PLC-nya. Nah, di sini saya menggunakan kabel, settingannya ada di sini, serial USB. Klik 2 kali. Nah, saya menggunakan yang tipe USB di sini. USB kemudian klik OK. Kemudian saya connection test. Setelah muncul seperti ini, sukses connect with FX3G. Dan selanjutnya ini tipe PLC-nya. Dan ini juga ada tipenya lagi. Kemudian setelah ini kita klik OK. Nah, tunggu sebentar. Nah, setelah muncul tampilan ini, pastikan di sini read. Kemudian bisa dipilih select all untuk centang semua. Kemudian klik yang execute. Tunggu dulu hingga prosesnya dia selesai untuk membaca dari PLC. Nah, setelah di sini 100% ya. Di sini juga sudah komplit semua, bisa langsung close. Yang ini juga di close. Nah, kita buka tampilan awal programnya. Sini ada program setting, execution, main, kemudian main. Nah, ini tampilan awalnya di PLC-nya belum ada programnya. Kita mulai saja. Yang pertama saya gunakan untuk rising pulse. Jadi bukan kontak NO yang biasa yang di sini, tapi yang gunakan kontak ini yang ada tanda panah ke atas. Di sini masih bentuknya P. Untuk tombol start saya menggunakan X1. Saya klik OK. Di sini push button. OK. Ini ada tanda panah ke atasnya. Kemudian saya buatkan output, yaitu internal memory saya ambil dari M0. Di sini on. Klik OK. Kemudian saya buatkan pengunci M0. Kemudian garis ke bawah. Nah, seperti ini ya sudah pengunci. Kemudian di bawahnya buat program lagi menggunakan M0 sebagai trigger awal. Nah, untuk yang kali ini saya buat gunakan yang tipe ini, falling pulse. Jadi dia tanda panahnya ke bawah. Di sini F X1. Nah, antara dua ini berbeda ya. Yang ini tanda panah ke atas dan ini tanda bawah ke bawah. Jadi perbedaannya itu untuk tanda panah yang ke atas ini dia akan memberikan trigger ketika push button itu pertama kali ditekan. Nah, saat pertama kali ditekan dia akan langsung memberikan sinyal. Namun ketika push button itu dilepas, dia tidak akan memberikan sinyal ke selanjutnya yang ke M0 ini. Nah, untuk yang X1 ini ketika push button itu kita tekan, maka tidak akan langsung memberikan sinyal ke proses selanjutnya. Namun
ketika dia dilepas dari tekanan itu, dia baru akan memberikan sinyal ke ladder selanjutnya atau proses selanjutnya. Jadi perbedaannya hanya kapan dia akan memberikan sinyalnya antara dua rangka dari dua program function ini. Kemudian di sini saya berikan output menggunakan internal memory masih M1. Klik OK. Di sini juga on. Setelah ini saya buatkan kuncian juga menggunakan M1. Klik OK. Jangan lupa garis ke bawahnya. Nah, seperti ini. Kemudian yang di bawahnya lagi menggunakan input awalnya yaitu M1. Nah, di sini saya menggunakan open kontaknya yang biasa dari X1. Hampir mirip ya tiga ini, cuman dari segi cara kerjanya dia masih berbeda. Kemudian dia memberikan output dari internal memory, saya buatkan M2. Nah, ini untuk off. Nah, seperti ini. Di sini berikan kontak pemutusnya M2. Nah, untuk indikatornya saya menggunakan Y0. Di sini saya buatkan M0. Kemudian untuk outputnya menggunakan Y0. Kontaktor. Nah, jadi ketika M0 ini on, dia akan menghidupkan Y0. Setelah itu di build, setelah putih tampilannya berarti program ini sudah siap di transfer ke dalam PLC. Kemudian klik yang online, write to PLC. Nah, di sini pastikan write, kemudian execute. Nah, jika muncul tampilan ini cukup tekan yes ya, karena PLC-nya itu dalam posisi run. Ya, tunggu sebentar hingga prosesnya selesai. Nah, setelah 100% bisa muncul lagi. Nah, ini tadi kan awal dari run, kemudian kita buat ke stop. Nah, sekarang sebaliknya, dari posisi CPU-nya stop, kita buat lagi kembali ke run. Bisa klik yes. Kemudian di close, ini di close. Nah, untuk mencoba rangkaian ini benar atau tidak, langsung aja saya tunjukkan aktualnya bagaimana ketika tombol X1 ini ditekan sekali, kemudian ditekan 2 kali, akan bagaimana, apakah berhasil atau tidak. Nah, ini saya tampilkan. Oke, untuk wiringnya seperti ini. Di sini saya menggunakan satu buah tombol yang warna kuning yang saya hubungkan ke kontak input X1 di PLC, dan di sini ada satu buah kontaktor yang saya ambil dari kontak Y0 PLC. Dan untuk kontaktor saya tambahkan indikator lamp warna hijau ini supaya lebih jelas ketika kontaktor on maka indikator hijau ini akan menyala. Nah, jadi ketika saya tekan tombol kuning ini dan sekali kemudian saya tekan 2 kali, maka dia harus ada respon yang berbeda. Ini akan saya tekan, di situ kontaktor menyala. Untuk ketika saya tekan lagi, kontaktor akan mati. Jadi itulah satu tombol untuk dua fungsi. Jadi bisa difungsikan untuk berbagai macam sebenarnya, cuman kebanyakan digunakan untuk menyalakan dan mematikan sebuah rangkaian. Nah, ketika tekan kontaktor on, kemudian ketika saya tekan lagi, kontaktor akan mati. Seperti itu. Baik, untuk tutorialnya saya rasa cukup. Tutorial satu tombol untuk dua fungsi. Jika ada yang ditanyakan silahkan komen. Jika ada request untuk rangkaian lain, silahkan, akan saya usahakan untuk dibuatkan. Terima kasih.